Film dibuka dengan sebuah penjelasan tentang apa yang terjadi jauh di masa depan, tepatnya masa 300 tahun setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan seluruh dunia dan menghancurkan seluruh peradaban yang pernah ada. Yang tersisa dari bumi hanyalah pulau-pulau kecil yang terpencar, terpisah oleh samudra tanpa ujung yang membentang sejauh mata memandang. Langit kemudian menjadi batas wilayah terkutuk, dihantui badai petir tanpa henti yang tidak dapat ditembus apapun. Di balik cakrawala yang gelap dan mengerikan itu, dunia lama beserta budaya, kota, dan seluruh pengetahuannya terkubur di dasar lautan. Dari reruntuhan yang masih tersisa di permukaan, sebuah kota atau mungkin cocok disebut benteng raksasa bernama Argos dibangun dan diperintah oleh para pemimpin abadi yang disebut The Founders. Mereka dipimpin oleh Lord Tarus dan jenderalnya yang tak kenal ampun yang disebut The Baroness. Ketika Argos mulai menjadi simbol harapan dan tempat perlindungan terakhir bagi umat manusia, para founders justru memanfaatkan keputusasaan para penghuni pulau yang ingin masuk ke balik tembok tua itu. Mereka mengubah harapan tersebut menjadi alat kekuasaan dan mengadakan perlombaan balap perahu yang diadakan setiap tahun. Sebagai informasi, ini bukanlah balap perahu biasa, tapi penuh bahaya. Jadi, dalam perlombaan itu, setiap pulau akan mengirim pengendali atau pilot terbaik mereka yang dikenal sebagai Storm Rider untuk berlomba mendapatkan tempat bagi seluruh penduduk pulau masing-masing. Bagi yang berhasil, kemenangan berarti keselamatan. Rider akan menjadi penduduk Argos, sementara penghuni pulau berhak tinggal di pulau, tapi bagi yang kalah, pulau mereka akan dirampas, dihancurkan, dijadikan bahan untuk membangun Argos, sementara penghuninya akan dibuang ke lautan lepas, dibiarkan menghadapi nasib mengerikan. Adegan kemudian menampilkan suatu hari di Pulau Fig, seorang bocah bernama Nebraska yang lebih akrab disapa Neb menatap penuh kagum poster buronan rider legendaris bernama Hammerhead. Perlu diketahui, Hammerhead dicap sebagai penjahat kelas berat oleh para founders karena menerobos batas yang telah ditetapkan. Jadi ceritanya, ia pernah mengarahkan perahu bot miliknya menuju badai demi mencari rahasia yang tersembunyi di balik cakrawala. Setelah masuk ke dalam gulungan awan dan kilatan petir itu, Hammerhead menghilang untuk selamanya, terinspirasi oleh kisah petualangan tersebut. Neb pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang legenda, apakah ia gugur atau berhasil menemukan dunia baru. Sementara itu, dari Argos, iklan-iklan perlombaan tahunan disiarkan dengan kalimat yang dibuat begitu menarik agar banyak orang terdorong untuk mendaftar. Iklan itu seolah bertanya kepada para penghuni pulau apakah mereka takut badai akan menghancurkan tempat tinggal mereka. Di balik tembok raksasa Argos, para founder menawarkan dukungan kepada para rider yang terpilih agar mereka masuk ke dalam liga. Kembali ke Pulau Fig, Neb dan sahabatnya Anna menghabiskan waktu bersama sambil membantu ayah mereka masing-masing. Anna kemudian memperlihatkan gambar-gambar Hammerhead kepada Neb dan mulai menceritakan kembali legenda besar tentang rider yang pernah menantang maut. Menurut legenda itu, Hammerhead pernah tersambar petir, namun ia tetap bertahan hidup dan berhasil memenangkan perlombaan. Kemenangan itu membuat seluruh penduduk pulaunya mendapatkan tempat di Argos. Setelah itu, Hammerhead terus berlomba atas nama pulau-pulau lain, tidak pernah kalah sekalipun, dan berhasil mengamankan tempat bagi banyak penduduk pulau yang membutuhkan perlindungan. Namun, pada akhirnya ia menghentikan semua, mengarahkan kapal menuju badai yang kelam, lalu menghilang untuk selamanya. Sejak saat itu, para founders menggambarkannya sebagai penjahat atau pengkhianat, meski bagi sebagian orang ia tetap menjadi simbol keberanian yang tidak pernah padam. Saat Neb dan Anna memandangi gambar-gambar itu dengan kekaguman, Anna berharap suatu hari nanti mereka bisa memiliki keberanian seperti Hammerhead. Ia ingin mereka mampu memenangkan perlombaan bagi pulau mereka sendiri dan terdorong oleh keinginan untuk menemukan makna hidup yang lebih besar di luar cakrawala yang tertutup petir. Ayah Anna, Lazar, membuat keputusan besar. Ia menggunakan perlombaan sebagai kedok bagi rencana rahasia, lalu mendaftar sebagai salah satu peserta. Setelah mempersiapkan diri, Lazar berpamitan dan berangkat bersama beberapa pilot lain dari pulau yang berbeda-beda. Tak lama kemudian, perlombaan dimulai dengan seorang komentator berasal dari Argos yang penuh semangat melaporkan jalannya perlombaan bagi kaum elit yang berkuasa. Suasana berubah menjadi tontonan besar yang dirancang untuk memuaskan para penguasa di balik tembok benteng. Salah satu rider dari Sios berhasil menangkap sambaran petir dan memanfaatkannya sebagai dorongan untuk melaju dengan cepat. Balapan itu kembali dipenuhi dengan kekacauan dan ancaman maut yang datang dari segala arah. Namun ketika perebutan kemenangan masih berlangsung, penonton dan komentator dibuat terkejut dengan keputusan Lazar yang mengarahkan kapalnya menuju badai.
Komentator berseru bahwa tampaknya ada seorang rider pemberontak di tengah perlombaan mereka. Dengan nada panik, ia mempertanyakan apa sebenarnya yang dipikirkan oleh orang-orang seperti itu. Di Pulau Fig, Anna menahan nafas dalam kecemasan, takut keselamatan ayahnya akan berakhir di balik amukan badai. Bersama Neb dan ayah Neb, Nicola, ia mendengarkan laporan dari radio dengan hati yang semakin berat. Dari siaran itu, mereka mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat setelah memasuki badai. Dari menara tinggi, mereka, para founders, menyaksikan akhir mengerikan itu dan menghela nafas lega. Namun di Pulau Fig, hati Anna hancur untuk selamanya ketika mengetahui nasib sang ayah seakan ditelan oleh langit penuh petir. Dalam keheningan yang menyesakkan, ia menyimpan sumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membalas kematian Lazar. Seusai perlombaan itu, Pulau Fig dijatuhi larangan mengikuti balapan selama 10 tahun karena dianggap telah melanggar aturan. Sementara itu, Pulau Sios dirampas, lalu penduduknya dibuang ke lautan menunggu kematian. Beberapa hari kemudian di sekolah, Neb menyampaikan pendapatnya di depan kelas tentang kemungkinan adanya pulau-pulau lain di balik pagar badai, atau mereka menyebutnya sebagai Storm Horizon. Guru bersama murid lain tidak setuju, sehingga segera mengecam pemikiran itu. Ini dikarenakan selama ini semua orang sejak kecil dipaksa bersyukur. Manusia seharusnya merasa beruntung karena Storm Horizon adalah pelindung. Jadi, bagi penduduk, mempertanyakan batas itu sama saja dengan merendahkan para founders yang selama ini dianggap sebagai juru selamat. Neb pun semakin muak melihat lingkungan sekitar, menganggap mereka telah dicuci pikirannya oleh kekuasaan Argos. Momen ini membuat ayah Neb dipanggil dan diberikan peringatan tegas. Dalam rasa frustasinya, Neb kembali mengingat setiap detail dari legenda Hammerhead sebagai sumber keberanian. Lalu pada suatu malam, ketika badai datang, Neb nekat naik ke atas pohon, mengabaikan permohonan putus asa Anna yang memintanya untuk turun. Sebagai informasi, usia pohon itu sama dengan Neb karena ditanam oleh sang kakek tepat ketika Neb lahir. Tujuan bocah itu ternyata menunggu petir menyambar dengan harapan bisa mengalami hal yang sama dengan Hammerhead, sang idola. Jadi ya, menurut keyakinan orang-orang, hanya mereka yang selamat dari amukan badai yang akan memperoleh kekuatan untuk menerobosnya. Dan keesokan harinya di tempat lain, The Baroness datang ke Pulau Sios bersama pasukan untuk mengevakuasi seluruh penduduk. Dengan dingin, ia menyatakan bahwa Sios kini telah menjadi milik Lord Tarus. Setelah pulau itu dikosongkan, Baroness dan prajuritnya mulai membongkar setiap bagian darinya. Mereka mencari sebuah zat kuno yang disebut elemen, sesuatu yang misterius dan diyakini mampu membalikkan takdir kematian dan menentang kehancuran. Sementara itu di Pulau Fig, Dida, kakek Neb yang bijaksana, tidak sanggup lagi melihat cucunya terus menderita, sehingga mengambil tindakan nekat yang pernah ia sumpah tidak akan melakukan lagi. Dida keluar dan mengambil cairan dari pohon lalu mengolesi ke mata Neb. Begitu cairan itu menyentuh matanya, penyakit Neb mulai mereda, tapi sebagai gantinya, ia justru mendapat penglihatan tentang Hammerhead. Ya, di dalam kilatan waktu itu, Neb melihat sosok sang legenda seolah berdiri di hadapan. The Hammerhead. Di tempat lain, setelah pencarian yang sia-sia, Baroness kembali ke Argos untuk melaporkan kepada para founders. Ia menyampaikan bahwa meskipun Sios sudah diperiksa secara menyeluruh, tidak ada jejak elemen yang berhasil ditemukan di pulau tersebut. Baroness juga mengingatkan bahwa persediaan elemen mereka hanya cukup untuk sekitar 1 dekade lagi. Terdesak oleh kenyataan itu, para founders mulai mempertimbangkan rencana gila untuk merebut lebih dari 2 pulau yang masih tersisa. Mereka ingin menaklukkan penduduknya, lalu menjelajahi setiap tanah itu demi menemukan elemen yang sangat mereka butuhkan untuk mempertahankan keabadian. Namun Baroness mengingatkan mereka agar memikirkan kembali rencana tersebut karena jumlah penduduk pulau jauh lebih besar daripada pasukan Argos. Bagi Baroness, sudah saatnya mereka menerima takdir, tapi Lord Tarus menolak dan menegaskan bahwa ia sendirilah yang akan menentukan nasibnya. Baroness kemudian mengucapkan Amor Fati, suatu ungkapan dari dunia kuno yang artinya cinta akan nasib. Lord Tarus justru merasa terusik. Baginya, kata-kata itu bukan sekedar ungkapan, melainkan ucapan milik Psychos, sang pengkhianat yang sangat ia benci.
Baroness kemudian menegaskan bahwa mereka tidak bisa mengambil pulau-pulau itu dengan kekerasan. Jadi, sebagai gantinya, Argos akan memperbanyak perlombaan karena semakin banyak penghuni pulau yang tewas di lautan, semakin dekat pula mereka akan kemungkinan menemukan sumber elemen tersebut. Lord Tarus menerima saran itu, tetapi ia memperingatkan Baroness agar tidak lagi mengucapkan kata-kata Psychus di hadapannya. Sementara itu di Pulau Fig, Neb memulihkan diri di rumah kakeknya. Namun penglihatan yang tidak ia pahami terus datang menghantui. Dida berusaha menenangkan Neb dan menjelaskan bahwa penglihatan semacam itu datang secara tiba-tiba seperti kilat di langit. Di saat yang sama, Neb merasa Hammerhead muncul lagi, menatapnya dari balik bayangan waktu seolah sedang memanggilnya. There he was again, haunting me. Di Argos, Lord Tarus menerima laporan mengecewakan bahwa Psychus belum ditemukan, tapi bangkai perahu botnya ditemukan di Teluk Gaia. Murka akan hal itu, Lord Tarus memerintahkan setiap mata-mata dikirim ke seluruh pulau di sekitar lokasi teluk untuk menemukan Psychus dengan segala cara. Beberapa hari kemudian, di Pulau Fig, Nicola datang menjemput Neb, tetapi ia dibuat bingung oleh ramalan kelam yang diucapkan Dida. Pria tua itu berkata bahwa ia telah melihat bendera The Baroness di pesisir dan perempuan itu sedang datang untuk mencari Psychus. Keesokan harinya, kabar tentang pencarian yang tanpa henti mulai menyebar ke banyak tempat. Meskipun Neb takut bahwa mereka mungkin sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang dipasang oleh Founders, ia tetap mengikuti Anna. Anna membuat Neb menuju tempat ditemukannya bangkai perahu Hammerhead yang legendaris. Neb kemudian mengintip ke dalam air dan melihat para penyelam bekerja di bawah permukaan. Anak-anak itu segera sadar bahwa ada orang lain di sekitar mereka sehingga berusaha cepat-cepat kembali. Namun sebelum bisa pergi, mereka ditangkap oleh para prajurit dan dibawa ke hadapan Baroness. Wanita itu bertanya dengan tajam apa yang dua bocah itu lakukan di teluk miliknya. Neb dan Anna mencoba menjelaskan bahwa mereka akan segera pergi, bahkan meminta bantuan agar diantar pulang. Ketika Baroness membawa mereka pulang, ia menceritakan betapa nyaman dan teraturnya kehidupan di balik tembok Argos. Ia menjelaskan bahwa Argos memiliki alasan untuk mengendalikan jumlah penduduknya dan bahwa setiap tempat di sana harus dimenangkan melalui aturan yang telah ditetapkan. Baroness juga memperingatkan bahwa Storm Horizon tidak akan selamanya mampu menahan gelombang besar yang mengancam dunia. Neb membantah hal itu. Menurutnya, badai itu tidak nyata sesuai yang diceritakan sang kakek. Sementara Anna menganggap bahwa kakek Neb hanya takut badai. Namun Baroness memahami bahwa rasa takut itu mungkin menyimpan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mengubah segalanya bila Neb berani menghadapi. Di Argos, Lord Tarus semakin curiga kepada jenderalnya sejak ia mengutip kata-kata Psychus dan menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengannya. Ketika laporan menyebut bahwa The Baroness hanya menemukan beberapa anak di Teluk Gaia, kecurigaan itu semakin terasa. Lord Tarus kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengikuti dan memata-matai Baroness mulai saat itu. Tanpa menyadari bahwa dirinya sudah berada di bawah pengawasan secara terus-menerus, Baroness tetap membawa Neb dan Anna ke tempat yang aman. Sementara itu, benih pemberontakan yang berawal dari legenda Hammerhead perlahan mulai tumbuh semakin besar di balik ketakutan Argos. Baroness menegaskan bahwa Neb bukan sekedar anak petani, melainkan seorang Storm Rider. Di Argos, Lord Tarus kemudian bertanya kepada teknisinya apakah ia sudah berhasil menggandakan Ancient Key. Sang teknisi mengaktifkan koneksi jarak jauh, tapi cara itu tidak bekerja dan koneksinya terputus. Mengetahui apa yang terjadi setelah kegagalan itu, pria tersebut ketakutan dan memohon belas kasihan, namun kembali ke Pulau Fig, Dida mengeluarkan sebuah kotak tua yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumahnya. Di dalam kotak itu tersimpan Ancient Key yang asli, benda kuno yang ternyata selama bertahun-tahun dirahasiakan. Dida menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk meneruskan kunci itu kepada orang yang tepat. Ia berkata bahwa telah melihat seorang rider yang akan memasuki perlombaan dan menantang badai. Bagi Dida, nubuat itu jelas karena rider harus ikut ke dalam perlombaan Storm Riding dan akhirnya menghadapi Storm Horizon. 10 tahun berlalu, Neb dan Anna telah tumbuh dewasa dan kini asmara pun terjalin di antara keduanya. Mereka masih sering menghabiskan waktu bersama, menyusun berbagai rencana untuk mewujudkan mimpi yaitu menemukan dunia di balik badai. Karena larangan berlomba bagi Pulau Fig akhirnya resmi dicabut pada tahun itu, mereka mulai berlatih keras agar bisa ikut balapan bersama. Tujuan mereka bukan hanya menang, tapi juga meraih hak masuk ke Argos bagi seluruh penduduk Fig. Namun di balik tekad itu, Neb terus dihantui penglihatan aneh yang tidak ia
ia pahami sehingga ia menolak menjawab permintaan sang kakek dan pergi dengan gelisah untuk mencari maknanya. Tak lama kemudian, Neb menyadari bahwa penglihatannya menampilkan Anna kalah oleh badai dan tewas di dalam perlombaan. Bayangan kehilangan perempuan yang dicintai membuat Neb diliputi ketakutan yang sangat dalam. Keesokan harinya, Baroness kembali ke Pulau Fig untuk merekrut dan menawarkan dukungan kepada Neb serta Anna seperti janji yang pernah diucapkan 10 tahun sebelumnya. Ketika mengetahui Neb tidak ikut perlombaan, Baroness memahami bahwa ia sedang berusaha lari dari masa depan yang ia lihat. Namun Baroness juga mengingatkan bahwa Neb tidak bisa mengubah masa lalu, kemudian menanyakan apakah benar mereka ingin berkendara demi para founders karena dukungan dari Baroness hanya berlaku selama 1 tahun. Setelah berbulan-bulan persiapan, hari penting yang menentukan nasib pulau mereka akhirnya semakin dekat. Para peserta termasuk tokoh utama kita dan Anna mengikuti arahan dari salah satu jawara pulau yang kini tinggal di Argos bernama Larry. Dia memberikan pengarahan kepada para rider terpilih tentang betapa berbahayanya perlombaan yang akan mereka hadapi. Larry juga mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar selamat dari Storm Horizon bila mereka masuk terlalu jauh. Menurut Larry, perlombaan itu bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal bertahan hidup. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana perlombaan dimulai, dan itu membuat Dida dan Nicola sempat menghela nafas dalam. Kekuatan petir langsung menyambar dengan ganas dan menghancurkan salah satu rider dari Pulau Crater. 3 terdepan adalah rider perwakilan Argos yang dijuluki Bombhead, Anna, dan Neb. Tiba-tiba saja di tengah persaingan itu, tubuh Anna terpental ke air, sementara siaran Argos menyebut kejadian itu sebagai hukuman bagi rider pemberontak yang berani menantang para founders. Suara yang sama kembali terdengar, menegaskan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari Storm Horizon. Neb sangat ketakutan karena penglihatan-penglihatan buruk seakan mulai menjadi kenyataan sehingga memutuskan melompat ke dalam air untuk mencari Anna. Sayangnya, alih-alih menemukan Anna, Neb malah diganggu oleh penglihatan-penglihatan seorang wanita yang mengenakan gaun yang mana diyakini bahwa wanita itu adalah Anna, seolah kematian sedang memanggilnya dari dalam badai. Tak lama kemudian, hati Neb hancur ketika tidak menemukan apapun di bawah sana. Sementara bagi Argos, kegagalan itu berarti penduduk Pulau Fig kemungkinan besar akan dikirim ke lautan lepas dalam waktu 1 minggu. Neb kemudian diselamatkan, tetapi setelah itu ia justru dipenjara di Argos. Di dalam selnya, tokoh utama kita terbaring sambil berlinang air mata, meratapi kematian cinta pertama sekaligus cinta sejatinya. Rasa bersalah menghancurkannya karena merasa gagal berada di sisi Anna untuk melindungi. Beberapa waktu kemudian, Neb dibawa ke hadapan Baroness, dan begitu melihatnya, Neb bersumpah tidak akan membiarkan Argos menghancurkan Fig. Melihat mata pemuda yang patah hati dan masih begitu polos tersebut, Baroness mulai menjelaskan bahwa perlombaan tersebut jauh lebih besar daripada sekedar tinggal di Argos. Baroness akhirnya menceritakan kehidupan di masa lalu, bahwa setelah banjir besar, para anggota sebuah operasi yang disebut Titan pernah berlayar menjelajahi sisa-sisa bumi. Dalam perjalanan itu, mereka terkejut menemukan sebuah kepulauan yang masih utuh. Penduduk kepulauan tersebut percaya bahwa mereka selamat dari bencana karena dilindungi oleh dewi yang mereka sembah, Gaia, dan darah sucinya. Setelah diteliti lebih jauh, cairan yang disebut darah Gaia itu ternyata mampu memberikan keabadian. Sejak saat itulah darah Gaia dikenal sebagai elemen sumber kekuatan yang dicari dan disembunyikan oleh para founders. Tergoda oleh keagungan hidup abadi, para anggota Titan kemudian mengganti nama mereka menjadi The Founders. Mereka menggunakan elemen untuk menjadikan diri mereka abadi, lalu membangun Argos sebagai pusat kekuasaan baru. Tanpa diketahui siapapun, mereka menyimpan cadangan elemen di dalam Argos untuk terus mempertahankan kekuasaan dari waktu ke waktu. Kemudian, Lord Tarus menggunakan teknologi yang seharusnya untuk melindungi dunia, mengubahnya menjadi alat untuk menciptakan badai listrik raksasa. Badai itulah yang menjaga kekuasaan teror mereka tetap berdiri. Sementara perlombaan Storm Riding dijadikan kesempatan untuk mengosongkan pulau-pulau tersisa demi mencari lebih banyak elemen. Namun pada suatu hari, salah satu founder yang dikenal oleh sesamanya sebagai Psychus tidak lagi mampu menerima penyalahgunaan kekuasaan itu. Ia berpihak pada penduduk pulau untuk melawan kezoliman para founders sehingga dijuluki oleh penduduk sebagai Hammerhead. Sangat disayangkan usahanya untuk menerobos Storm Horizon gagal sehingga memutuskan untuk mengasingkan diri, dan sejak saat itu tidak pernah terdengar lagi kabarnya.
Baroness kemudian mengatakan kepada Neb bahwa Dida sudah mengetahui itu sejak lama. Menurutnya, dorongan Dida untuk melindungi Neb selama ini bukanlah kebohongan, melainkan keputusan yang benar. Melihat Neb masih terguncang dan dipenuhi kebingungan, Baroness menyarankannya pulang, meninggalkan masa lalu di belakang, lalu menjalani takdir yang telah menunggunya. Neb mengikuti saran itu, tetapi begitu tiba di Pulau Fig, amarahnya langsung meledak kepada Dida. Neb menuduh sang kakek telah berbohong selama bertahun-tahun. Dida menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan demi melindungi Neb. Ketika Neb bertanya dilindungi dari apa, Dida menjawab tegas dari ancaman, yaitu ancaman dari para founders. Dida lalu menambahkan bahwa perlindungan itu akan ia lakukan sampai ujung dunia, bahkan kembali lagi dari sana bila memang diperlukan. Masih berduka atas kematian Anna, Neb menjalankan tradisi pulau mereka dengan menanam pohon kecil atas nama perempuan yang ia cintai. Tumbuhan itu menjadi simbol kehilangan, cinta, dan janji yang tak sempat ditepati bersama Anna. Dida kemudian mengatakan bahwa ia juga pernah menanam pohon pada hari Neb dilahirkan. Berharap bisa memahami semuanya dengan jelas, Neb berbicara kepada sang ayah tentang kisah-kisah yang selama ini diceritakan Dida. Dari percakapan itu, Neb mulai memahami bahwa menurut Dida, badai itu sendiri mungkin dapat membawa seseorang ke sisi lain, dan pusat badai yang disebut para rider sebagai dancing bolt adalah sesuatu yang selama ini dilatih untuk mereka tangkap. Setelah emosinya reda, Neb kembali berbicara dengan Dida tentang ungkapan yang sering diucapkan kakeknya, Amor Fati. Dida menjelaskan bahwa Neb akan membutuhkan perlengkapan tertentu untuk membantunya menembus badai, namun lebih dari sekadar alat, Neb juga harus menerima kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Neb membawa pohon Anna dan pergi ke Argos untuk menunggu putaran kedua perlombaan. Di sana, saat berjalan di sekitar kompleks, Neb melihat Bomberhead yang telah menyebabkan kematian Anna, dan orang itu dengan kejam berkata bahwa Anna sendirilah yang membawa kematiannya, sehingga kemudian seorang perawat bernama Maya dikirim untuk merawat luka-luka Neb. Dengan sikap santai, Maya mulai bertanya tentang masa kecil Neb dan pulau asalnya. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, Maya pergi menemui Lord Tarus untuk melaporkan semua yang telah ia dengar. Ia mengatakan bahwa ucapan Neb tidak masuk akal. Saat Tarus menuntut penjelasan lebih lanjut, Maya menyebut Psychus, membuat kecurigaan Tarus semakin mengarah pada rahasia lama yang selama ini dia kejar. Menyadari bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri lingkaran penindasan dan kekuasaan teror yang seolah tidak pernah berakhir, Neb mulai menyusun sebuah rencana. Ia menemui Larry dan membicarakan setiap detail yang harus dilakukan. Setelah semuanya siap, Neb berangkat menuju putaran terakhir perlombaan. Beberapa waktu kemudian, saat keluarganya mendengarkan dengan penuh harap, Neb berhasil memenangkan perlombaan itu, yang mana mengamankan hak bagi Pulau Fig, persis seperti impian yang selama ini ia perjuangkan. Namun yang mengejutkan semua orang, Neb tidak menghentikan lajunya setelah kemenangan itu tercapai. Ia terus melaju seolah kemenangan bagi Pulau Fig hanyalah awal, dan ternyata melihat hal itu, Lord Tarus yang murka segera mendekati The Baroness dan mulai mempertanyakan perannya. Tarus memperingatkan bahwa para pemburu akan tiba di Pulau Fig dan menemukan sumber elemen yang selama ini dicari. Tarus juga mengungkit rasa keabadian yang pernah mereka cicipi, seakan kenikmatan itu adalah hak yang tidak boleh dicabut siapapun darinya. Sementara Tarus yang diliputi amarah mempersiapkan serangan ke Pulau Fig, Neb menjalankan rencananya dengan sangat cepat. Setiap langkahnya mengikuti detail yang telah disusun bersama Larry, menggunakan kompas pada ancient key miliknya dari sang kakek. Neb berenang menuju pantai tanpa terdeteksi. Setelah itu ia menyelinap ke Argos dan bergerak melewati menara berdinding tinggi. Namun di dalam tempat itu, Neb terkejut saat menemukan banyak pria yang tewas.
Beberapa saat kemudian, akhirnya Neb bertemu dengan Baroness. Di hadapannya, The Baroness mengungkapkan kebenaran besar bahwa Dida sebenarnya adalah legenda yang selama ini dikenal sebagai Psychus sekaligus Hammerhead. Pengakuan itu membuat Neb terguncang, tetapi Baroness menambahkan bahwa dirinya juga memiliki penglihatan seperti yang dialami Neb. Wanita itu berkata bahwa ia pernah melihat seorang rider memasuki badai, dan terkadang penglihatan semacam itu memperlihatkan kebenaran yang belum terjadi. Saat Neb mencoba mencerna semuanya, seluruh kisah tentang Hammerhead yang pernah ia ketahui berkelabat di hadapan dan membuatnya terpaku. Is it true? Is what you... Who is the Hammerhead? In the past? Neb mulai mempertanyakan semua yang baru saja ia dengar, seakan sulit percaya bahwa legenda itu benar-benar hidup begitu dekat dengannya. Kisah lama menyebut bahwa Hammerhead mengorbankan diri kepada badai dan menjadi sosok yang disebut sebagai Son of Storm. Sementara itu, meskipun sebelumnya sempat berselisih dengan Baroness, Tarus tetap memanggilnya untuk datang. Begitu tiba, Baroness terkejut melihat Tarus telah menghabisi seluruh anggota Founders lainnya. Muak melihat kekejaman itu, Baroness menegur Tarus, tapi pria itu tetap tenang seolah pembantaian tersebut bukan apa-apa. Tarus kemudian menjelaskan bahwa Gaia-lah yang telah menghancurkan dunia lama. Lalu kini, dia menggunakan darah Gaia untuk menjadi dewa yang lebih baik. Karena itulah, ia merasa harus terus meminum darah Gaia agar tetap mempertahankan wujud dan kekuasaan yang sudah ia miliki. Bagi Tarus, elemen bukan lagi sekedar sumber hidup abadi, melainkan makanan bagi kesombongan dan ketakutannya sendiri. Pada titik ini, Baroness semakin melihat bahwa Tarus bukan hanya seorang penguasa tiran, melainkan makhluk yang telah diperbudak oleh keabadian. Namun ketika Tarus terus berbicara tentang takdir dan masa depan, ia melihat dari kejauhan bahwa perahu-perahu pemburu mengejar Neb yang kini mengenakan armor Hammerhead. Pemandangan itu membuat amarah Lord Tarus meledak karena rencana yang ia kira sudah berada dalam genggaman mulai runtuh di depan mata. Tarus mempertanyakan apa yang sedang ia lihat, seolah tidak percaya bahwa seorang rider muda berani menantang kekuasaannya secara terbuka. Di sisi lain, Neb tetap teguh dan merasa bahwa ia kini berada tepat di tempat yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Sementara itu, di wilayah lain, banyak perahu mengepung Pulau Fig mengikuti perintah Tarus. Mereka mulai melemparkan bahan peledak ke pulau itu dengan tujuan membunuh Dida atau Psychus. Namun Dida sama sekali tidak gentar menghadapi serangan tersebut. Ia berdiri di atas bukit dengan tenang, seolah sudah lama mengetahui bahwa saat seperti ini akan datang. Di tempat lain, seluruh penduduk bersorak dengan semangat yang bercampur harapan menyaksikan Neb mengendalikan perahunya untuk membuat rider Argos saling menyerang. Seperti yang pernah diajarkan Dida kepadanya, Neb memanfaatkan badai sebagai jalur untuk menembus ke sisi lain, tetapi beberapa saat kemudian semua mendadak sunyi. Dalam keheningan itu, orang mengira Neb telah hilang, namun sebenarnya Neb berhasil mencapai sisi lain badai dan menemukan sebuah kapal raksasa. Di dalamnya terdapat ruang kendali, lalu dengan ancient key miliknya, Neb menekan saklar pada mesin yang ternyata selama ini menjadi sumber kekuatan badai. Dalam beberapa saat, kekuatan badai lenyap dan awan-awan hitam yang selama berabad-abad menutupi langit mulai hilang. Ketika kegelapan sirna, manusia bisa menyaksikan lautan yang tak berujung yang menunggu untuk dijelajahi. Saat dunia baru mulai terbuka, para prajurit Argos akhirnya berbalik melawan Tarus. Baroness menyadarkan Tarus bahwa orang yang seharusnya ia takuti selama ini bukan Psychus, melainkan cucunya. Tidak sudi menerima tatanan dunia baru lahir dari kehancuran kekuasaannya, Tarus pun memilih untuk mengakhiri segalanya.
Setelah semua berakhir, Nep tidak larut dalam kenangan masa kecil yang akhirnya tercapai karena hatinya masih dihantui kenangan Anna dan rasa sakit akan kehilangan sang kekasih. Tapi tidak perlu khawatir karena sebelumnya Baroness telah membagikan sebuah kabar bahwa Anna telah diselamatkan dan juga telah dibangkitkan dengan menggunakan darah Gaia. Jadi perempuan itu kini menunggu Nep di bukit yang disebut Shoulder of Gaia. Jadi ya, tokoh utama kita pun segera menuju lokasi dan ternyata Anna benar-benar menunggunya dengan mengenakan gaun sesuai yang selama ini muncul dalam penglihatan. Nep akhirnya bersatu kembali dengan Anna dan janji yang pernah mereka genggam bersama pun terpenuhi. Dan tamat. Film ini sebelumnya dikenal dengan nama The Islander, lalu dirilis sebagai Storm Rider Legend of Hammerhead. Film ini disebut sebagai bagian pertama dari rencana waralaba bernama Hydroverse, jadi kemungkinan memang dibuat dengan dunia cerita yang cukup luas dan masih bisa dikembangkan ke sequel. Kalau dilihat dari konsepnya, film ini seperti gabungan Waterworld dan Hunger Games, dan fantasi mitologi pasca kiamat. Ada dunia laut, perlombaan maut, penguasa abadi, teknologi kuno, serta rahasia besar di balik badai. Ending memperlihatkan bahwa legenda Hammerhead ternyata adalah Psychus, salah satu founder yang dulu menolak kekejaman Argos dan memilih mengasingkan diri setelah gagal menghentikan tirani mereka. Lebih mengejutkan lagi, Psychus selama ini hidup sebagai Dida, kakek Nep sendiri, orang yang sejak awal menyimpan rahasia besar tentang badai, Ancient Key, dan asal-usul kekuasaan para founders. Nep akhirnya menyadari bahwa semua kisah yang ia dengar sejak kecil bukan mitos kosong, tapi pecahan kebenaran yang sengaja ditutup oleh Argos. Dari sinilah ia mengerti bahwa takdirnya adalah menyelesaikan perjuangan yang dahulu gagal diselesaikan oleh sang kakek. Kebenaran terbesar film ini terungkap ketika The Baroness menjelaskan bahwa badai yang selama ini dianggap sebagai batas alam atau kutukan dunia sebenarnya adalah ciptaan manusia. Lord Tarus menggunakan teknologi lama untuk menciptakan Storm Horizon, lalu menjadikannya alat untuk mengurung umat manusia dalam ketakutan. Balapan Storm Riding juga bukan kompetisi kehormatan, tapi sistem kejam yang dibuat agar Argos bisa mengosongkan pulau-pulau, merampas sumber daya, dan mencari elemen. Elemen itu berasal dari darah Gaia, kekuatan yang dapat memberi keabadian kepada para founders. Artinya, selama ratusan tahun, manusia biasa dibuat percaya bahwa mereka sedang berjuang demi keselamatan, padahal mereka hanya menjadi korban dari penguasa yang takut kehilangan hidup abadinya. Kematian Tarus menjadi simbol runtuhnya tirani yang ia bangun sendiri. Selama ini, ia menghukum orang-orang gagal dengan menyuruh mereka menjatuhkan diri dari tembok Argos, dan pada akhirnya ia mengalami nasib yang sama. Tarus tidak sanggup menerima dunia baru di mana manusia tidak lagi tunduk pada ketakutan, sehingga ia memilih mati daripada hidup tanpa kekuasaan. Para prajurit Argos pun berbalik melawannya, menandakan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan hanya bertahan selama orang-orang masih percaya pada kebohongan itu. Begitu kebenaran dibuka, rasa takut yang selama ini menjaga Argos tetap berdiri langsung runtuh. Makna utama film ini adalah bahwa ketakutan bisa menjadi penjara terbesar bagi manusia. Para founders tidak hanya menguasai pulau-pulau dengan senjata, tetapi juga dengan cerita dan keyakinan palsu bahwa badai tidak boleh ditembus. Nep menjadi berbeda karena ia berani mempertanyakan sesuatu yang semua orang anggap benar. Ia tidak menerima dunia sebagaimana diwariskan kepadanya, terutama ketika dunia itu dibangun untuk membuat manusia kecil, patuh, dan tidak berani mencari kebenaran. Karena itulah, perjalanan Nep menembus badai adalah perjalanan menghancurkan batas palsu yang ditanamkan dalam pikiran manusia. Bagaimana menurut kalian? Segitu saja teman-teman, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!